Halo semuanya, dan gua rasa brand-brand gaming gear, keyboard terlebih ya, yang budget-budget gitu, gua rasa kalian perlu berhati-hati dengan brand yang satu ini. Karena ini sangat menarik lah, nggak cukup lagi, sangat menarik lagi karena dari pilihannya yang jadi ada 3 keyboard baru yang datang di studio kita. Yang pertama ini yang lama, dan 3 ini adalah yang baru, dan keempatnya ini berasal dari brand Tecware dengan seri Phantom. Seri yang sama yang gue udah pernah review keyboardnya di sini. Mungkin kalau kalian pengen lihat aja di sini gitu ya. Cuma kali ini Phantomnya ini datang dengan seri refreshnya atau seri upgrade-nya, yaitu Phantom Elite. Dan apakah bakal tetap sama aja atau kualitasnya itu makin bagus? Ya sebenarnya sih sama aja, cuma kali ini yang berbeda itu dari pilihan switch-nya. Jadi memang karena cuma serinya itu sebutannya seri upgrade-nya aja, jadi yang berbeda dari seri sebelumnya cuma dari switch-nya aja. Yang sebelumnya ini sudah menggunakan switch Otemu, cuman yang barunya ini, si Elite ini sudah menggunakan switch Gateron. Ya sebetulnya kalau misalkan gua cek langsung dari website resminya Tecware Internasional, dia itu ada pilihan lagi untuk seri Elite-nya, yaitu menggunakan switch Kailh-nya, cuman gua rasa gua nggak menemukannya itu dijual di e-commerce Indonesia. Namun bukan berarti jadi hal yang buruk juga nih, karena nggak cuma asal bawa masuk aja gitu si Tecware ini ke Indonesia, tapi pilihan switch Gateron yang mereka bawa itu semuanya tersedia. Yang dari jual di internasional itu mereka jual juga semuanya di sini. Jadi nggak cuma biru, merah, sama coklat aja, namun sekarang itu ada warna hijau, ada kuning, dan juga warna hitam juga. Nah di sini gue ngeliat itu kayak mereka itu mau menjembatani kayak user-user yang masih ragu gitu buat spending uang ke ranah keyboard yang lebih antusias. Kayaknya gue rasa bisa coba ke keyboard yang satu ini dulu. Bahkan si Tecware pun tetap ngasih keleluasaan ke kalian juga untuk mengcustom switch-nya sendiri. Karena untuk Phantom Elite sekarang pun juga sudah didukung dengan hot swap. Jadi kalau misalkan kalian ingin mix dengan switch Gateron lainnya, atau bahkan ingin menggunakan cherry switch atau lainnya pun, ya it's up to you now lah ya. By the way, kita juga masih punya Tecware yang lama, si Phantom yang RGB biasa yang masih menggunakan Otemu. Jadi nanti kita bakal pakai juga buat ngebandingin testing suaranya dengan keyboard Tecware barunya ini. So apa sih yang ngebedain switch ini, 3 switch ini dengan switch yang umumnya dijual? Maksud gue tuh yang kayak biru, merah, dan coklat. Nah 3 warna kali ini sebetulnya bukan warna yang baru untuk di dunia switch keyboard. Ini sudah cukup lama juga sebetulnya, cuma memang untuk penggunaannya itu nggak sebanyak sama mereka yang sering menggunakan warna biru, merah, dan coklat. Dan tentunya perbedaan dari bagian feel-nya pun juga sebenarnya nggak terlalu beda jauh, cuman ada beberapa hal yang berbeda mungkin di bagian tekanannya dan beratnya, mungkin ya seperti itulah. Tapi sebetulnya gue malah jatuh cinta nih sama salah satu switch yang ada di sini, dan harusnya gue rasa tuh banyak orang tuh harus tahu tentang switch salah satu dari switch ini. Maksudnya 3-nya juga nggak masalah juga sih. Soalnya itu dari feel yang diberikan itu cukup unik juga dan wildly satisfying cuy. Oke, yang pertama untuk yang yellow ini, dia ini memiliki seri yang mirip dengan switch merah, yaitu linear feel-nya. Namun bedanya ini force untuk setiap kliknya itu 5 gram lebih berat daripada yang merah. Mungkin terlihat kayak nggak ada efeknya, namun ya secara langsung kerasa bedanya cuy. Selanjutnya untuk yang hitam sama juga kayak merah dan juga yang kuning, sama-sama linear, namun ini memiliki feel yang terberat karena membutuhkan force sebesar 60 gram. Memang feel-nya ini berat banget dibanding yang kuning. Ya jelas lah ya. Ya maksudnya ini pandangan gue pastinya itu sama-sama skeptis cuy ya, kali beda dikit gitu ya. Tapi ya aktualnya kerasa banget bedanya cuy. Nah yang ketiga ini si warna hijau. Feel-nya ini sama kayak si blue, yaitu si clicky. Namun force yang dibutuhkan itu jauh lebih berat dibanding dengan yang blue atau bahkan warna yang hitam. Karena yang keduanya ini sama-sama berat di 60 gram. Dan si hijau ini membutuhkan tekanan untuk setiap kliknya itu di 80 gram. Yang mana feel clicky-nya itu kerasa tekanannya banget, jadi bener-bener berat juga. Dan bahkan dari suaranya pun cukup berbeda jauh dengan si biru Gateron. Ya yang ini kan Otemu, jadi ini kayak agak sedikit cempreng lah ya. Tecware Phantom Elite kali ini juga sama datang dengan 2 jenis layout. Yang ini adalah full key 104 keys, dan juga satu yang lagi adalah 87 key atau TKL, which is sama-sama punya desain yang sama persis dengan seri sebelumnya, yaitu si versi Phantom yang RGB yang menggunakan switch Otemu. Base-nya masih menggunakan bahan ABS, dan sisi permukaannya sudah menggunakan bahan metal alloy dengan keseluruhan kualitasnya sudah cukup kokoh tanpa ada feel kopong. Untuk keyboardnya di sini sudah cukup tergolong minimalis dengan desain border yang tipis dan
juga nggak ada bentukan yang macem-macem. Cuma untuk bebannya di sini agak sedikit ngeselin juga untuk yang full key-nya, karena untuk si beban si full key-nya ini dia itu di sekitaran 1 kilo lebih atau tepatnya di 1,15 kilograman gitu ya. Yang mana malas banget gitu. Jadi kalau kalian perlu beli si keyboardnya ini, kalian bakal nanggung beban si pengirimannya itu jadi 2 kilo gitu ya. Kita ngerti rasanya gimana gitu, apalagi kalau kalian tinggal jauh gitu dari sellernya. 2 kilo tuh wow, mahal. Ya gue tau lah, I know that feel bro. Desainnya juga sudah dielevasi sedikit, jadi ketika kalian tanpa menggunakan kaki peninggi, feel ketiknya pun sudah cukup nyaman. Namun ya kalau kalian merasa kurang, bisa menggunakan kaki peningginya lagi agar lebih tinggi dan lebih enak untuk ngetiknya. Dan untuk di setiap kakinya pun sudah memiliki rubber untuk tidak licin setiap kali ngetiknya. Di sisi bawah keyboardnya ini pun juga diberikan tempat untuk kabel manajemennya, jadi bisa mengatur kabelnya lebih rapih dan juga terdapat slot untuk tempat penyimpanan keycap spoolernya aja. Namun untuk switch spoolernya ini terpisah dan tetap termasuk dalam paketannya bersama 4 switch tambahannya. Gue juga masih bangga dengan Tecware karena mereka juga masih menggunakan keycaps yang sudah di double shot ABS gitu ya. Jadi sudah cukup durable, nggak gampang hilang warnanya dan juga sudah bertekstur. Dan paling penting pun juga untuk font yang dipilih oleh mereka ini tidak menggunakan font gaming sejuta umat, font keyboard gaming sejuta umat. Jadi ingat nih untuk para keyboard gaming brand lain, tolong dong contoh keyboard kayak Tecware ini gitu ya. Contoh keycapsnya gitu, gue suka bentuk pilihan yang seperti ini. Tapi no offense juga lah, bukan berarti gue menjelekkan kalian. Bahkan untuk tombol fungsi-fungsinya di sini mereka cetak dengan font yang tipis, jadinya itu nggak mengganggu untuk font tombol utamanya dan juga tetap menjaga estetikanya, yang mana ini sedikit pembaruan dari seri Phantom yang masih menggunakan desain tebal. So ini adalah improve detail yang menarik, cuma paling yang gue kurang suka dari desain Tecware-nya ini paling menggunakan lampu LED besar untuk indikator caps lock-nya dan kawan-kawannya juga, yang mana agak sedikit ganggu buat gue karena untuk intensitas warnanya ini cukup terang sendiri dibanding dengan RGB-nya mereka. Dan ngomongin soal RGB-nya ya kurang lebih sih standar sama aja gitu kayak RGB keyboard gaming pada umumnya. Bisa di custom melalui keyboardnya langsung atau melalui softwarenya, yang mana kalau software Tecware kali ini dengan sebutan Phantom. Cuma sedikit kekurangan juga pada detail si RGB-nya di sini, yaitu gue menemukan untuk LED putihnya, untuk warna LED putihnya ini kurang konsisten. Karena gue menemukan untuk di beberapa tombol di keyboardnya ini masih terdapat warna putih yang nggak pure putih, jadi kayak warnanya agak sedikit ungu merahan gitu loh ya. Contohnya yang berada di tombol T, Y, sama U. T, Y, sama U pada keyboard yang hitam ini. Jadi ya buat gue sih agak sedikit ganggu, cuma balik lagi untuk RGB kan preferensi masing-masing. Tapi buat gue sendiri yang suka LED warna putih, ini cukup ternotis dengan jelas buat gue. Oh ya, untuk pengaturan RGB via keyboardnya ini pun juga simple dan gue yakin kalian gak perlu pembiasaan yang rumit karena kombinasinya pun sama seperti banyak keyboard gaming lainnya. Hanya perlu mengatur dari tombol Fn dan juga tombol M1 sampai M6. Lalu untuk kabelnya sendiri pun juga sudah di-braided dengan panjang 1,8 meter dan untuk USB-nya sendiri pun juga terdapat cover penutup. Oke, untuk desainnya selesai, lalu bergeser ke bagian performanya. Dan untuk si Tecware Phantom Elite ini, gue bilang, dia ini bisa dikustomisasi melalui softwarenya sendiri. Yang mana buat gue sendiri, softwarenya itu ya cukup standar aja. Belum bisa terintegrasi dari seluruh peripheral Tecware sendiri. Dan untuk pengaturannya di sini kan setting warna secara manualnya, atur makro dan juga polling rate. Dan gak ada fitur yang spesialnya lagi karena memang untuk keyboardnya sendiri tidak menawarkan fitur-fitur unik lainnya. Dan untuk performa switchnya mungkin gue bakal jelasin aja gitu ya, gimana sih feel gue terhadap setiap switchnya kali ini. So yang pertama itu adalah switch yang kuning ini. Menurut gue switchnya ini adalah memang pas banget buat jadi opsi baru untuk kalian yang suka dengan switch yang warna merah. Suka ngegame juga, cuma ngerasa feel merah itu kayak terlalu ringan lah buat kalian. Keringannya di sini tuh kayak kalian sering banget gitu nggak sengaja pencet tombol keyboard. Ya kayak gue sendiri gitu, kalau gue lagi main game Battle Royale yang biasa itu lagi terbang buat turun cari drop zone itu mau di mana, yang mesti di sana tapi nggak sengaja pencet spasi ya turunnya di sini gitu. Itu menurut gue nggak sengaja pencet dan cukup ngeselin. Cuma memang kalau kalian ingin menggunakan keyboardnya ini didominasi dengan ngetik-ngetik sih, buat gue pribadi untuk switch kuning ini masih kurang karena memang masih tergolong ringan untuk setiap kliknya dan hanya diberikan sedikit beban tambahan ataupun sedikit beban setiap klikannya gitu ya. Jadi ya masih tetap ringan, dan kalau misalkan kalian ingin mengincar feel linear tapi penggunaannya untuk dominan di mengetik-ngetik gitu, gue sangat menyarankan kalian untuk mencoba keyboard si Tecware Phantom yang
Black ini, Black Gateron nih. Karena nggak tahu kenapa buat gue yang suka dengan switch merah dan langsung coba si switch hitam ini, rasanya itu nyaman banget untuk ngetik-ketik, walaupun lama-kelamaan juga otot jari-jari gue tuh sedikit kontraksi gitu ya. Jadi kayak agak capek gitu. Cuman ngetik menggunakan si Black ini, itu rasanya tuh enak banget cuy. Anjay ya nih. Ya lebih ngasih feel yang tegas itu ya, walaupun ini linear jadi tetap sama aja. Cuman secara sugesti gue lebih ngerasa lebih berhati-hati lagi setiap ngetiknya gitu. Ya walaupun aktuasi poinnya tuh sama seperti merah dan juga yang kuning, yaitu di 2 mm, tapi rasanya itu beda banget dari kedua switch tersebut. Selanjutnya switch Gateron hijau. Mungkin untuk switch yang satu ini lebih jadi pilihan untuk kalian yang ingin merasakan feel klasik dari keyboard zaman dulu. Cetak-cetaknya itu enak banget sih, gue suka gitu ya. Dan dikarenakan dia juga memiliki beratnya itu berat tekanan, maksud gue ya, di 80 gram untuk force-nya, gue ngerasa timbal balik yang kalian akan dapatkan itu suara yang diberikan jadi nggak cempreng dari suara switch yang warna biru. Ya walaupun posisi switchnya ini dia di surface semua ya, cuma ya tetap suaranya tuh adem gitu. Cuma ya gue kerasa capek juga sih ngetik menggunakan si switch yang hijau ini. By the way untuk aktuasinya pun juga sama seperti yang biru, yaitu di 2,3 mm. Dan mending langsung aja kita langsung ke pengetesan suara dari keyboard Tecware Phantom ini. So gimana dengan suaranya? Apakah kalian sudah merasakan gitu ya perbedaan dari masing-masing switch dan juga keyboardnya? By the way, untuk harganya tadi gue belum sempat mention juga ya. Oke, jadi langsung aja. Untuk Tecware Phantom Elite ini dibanderol harganya tuh cukup jauh dengan seri standarnya si Phantom RGB ini. Yaitu untuk yang TKL sendiri dibanderol seharga 870.000 dan untuk yang full size-nya ini berada di harga 950.000. Gimana menurut kalian? Ya kalau menurut gue sih ya tadi mungkin keyboard ini bisa jadi opsi kalian sebelum kalian beralih menjadi keyboard entusias. Soalnya jujur aja setelah gue cobain keyboardnya ini memang secara nggak langsung itu kayak ada yang numbuh gitu rasa keinginan gue buat jadi keyboard entusias. Tapi terlepas dari itu si Tecware ini memang menawarkan hal yang memang masih jarang banget dijual di pasaran, yaitu adalah pilihan switch yang sangat banyak. Lalu dari ketiga keyboard Tecware yang baru ini, untuk pilihan favorit gue sih saat ini adalah untuk yang switch yang kuning. Karena memang feel-nya ini tuh pas banget gitu ya, jadi nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat juga. Enak lah pokoknya. Suaranya apalagi tuh, suaranya kalian bisa denger crispy kayak hidup Anda gitu ya. Nggak bercanda. Jadi ya kalau misalnya menurut kalian tuh kayak gimana? Apakah dari keyboard Tecware ini ada yang bisa menjadi racun untuk kalian? Coba dong komen di bawah. Apakah kalian suka yang warna yang spesial ini atau kalian masih tetap stay di warna yang umum, yang biru, merah, atau yang coklat? Oke, mungkin itu aja review gue dari 3 keyboard baru dari si Tecware. Sebenarnya nggak cuma 3 aja, mereka itu masih jual yang warna biru, merah, sama coklatnya. Cuman yang gue tertarik di sini adalah warna yang spesial yang jarang dijual di pasaran. So, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah juga tentang komen si Tecware kali ini, apa kalian suka atau tidak. Dan jangan lupa kasih kritik dan saran mengenai video ini juga. Oke? Udah gitu aja live videonya. Kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media. Dan jangan lupa juga follow Instagram ST Media. Dan yang terpenting juga kita punya second channel, yaitu dengan nama ST Curricular. Jadi mungkin kalau kalian nggak punya tontonan, bisa aja langsung luncur ke second channel kita. Lumayan, bisa bikin kita berkembang juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Di sini ada gue Ali sebagai hostnya dan Ska jadi kameramen ya. Bye-bye.